Naila terlihat salah tingkah. Aku menyesal menikah dengannya. Ucap Naila sambil membuang napas dengan kasar. Aisyah kaget. Dulu memang aku sangat mencintainya. Karena itulah aku menolak ketika ayahku akan menjodohkan aku dengan laki-laki pilihannya. Aku kabur dengan suamiku. Hingga akhirnya ayahku luluh dan menikahkan kami. Jelasnya lagi. Aisyah mendengarkan dengan seksama. Awalnya memang kami bahagia. Aku yakin jika hidup dengan laki-laki pilihanku sendiri aku akan bahagia. Tapi nyatanya, Naila mengangkat bahunya. Apa yang membuatmu tidak bahagia? Intinya adalah sebenarnya kami hanya belum siap membina rumah tangga. Aku masih ingin menikmati hidup dengan teman-temanku. Begitu juga dia dengan pergaulannya, temannya dan hobinya. Ego kami masih tinggi. Seperti katamu kami sering bertengkar hanya karena hal sepele seperti tadi. Kamu tahu, aku menyesal menikah dengannya. Aku juga menyesal telah menyakiti ayahku demi memilihnya. Naila menunduk. Aisyah menyandarkan tubuhnya pada kursi. Adanya penyesalan untuk menyadarkan bahwa yang telah berlalu tidak dapat diulang. Naila langsung melihat Aisyah. Daripada menyesal, kenapa tidak kamu coba untuk memperbaiki apa saja yang salah dalam dirimu dan rumah tanggamu? Pernikahan bahagia tidak datang dengan sendirinya. Pernikahan bukan akhir dari cinta kalian, tapi justru awal dari sebuah perjalanan panjang. Cobalah untuk menyelaraskan perbedaan di antara kalian, bukan semakin memperbesarnya. Naila tertegun. Siang hari, Naila kembali masuk ke dalam rumah Aisyah setelah mengetahui jika suaminya tak kunjung membuka pintu rumah mereka. Sambil bersungut-sungut dia menghampiri Aisyah yang sedang memasak. Dia pasti ketiduran. Naila terlihat kesal. Duduklah. Kita makan siang dulu. Naila duduk di kursi makan. Aisyah sudah selesai memasak. Setelah menyajikan semua masakan di meja makan, dia menyuruh Naila untuk makan duluan jika mau karena dirinya ingin melaksanakan salat zuhur terlebih dahulu. Naila memutuskan untuk menunggu Aisyah saja. Setelah beberapa saat melamun dia merasa haus, lalu berdiri mendekati kulkas untuk mencari minuman di sana. Sementara itu, Alfian merasa heran melihat pintu rumahnya sedikit terbuka. Dia lalu masuk ke dalam. Berjalan sambil melihat sekeliling hingga akhirnya dia sampai di dapur. Alfian tersenyum melihat Aisyah yang sedang berdiri di depan kulkas dengan penampilan baru non-seksinya. Paduan tank top dan celana pendek terlihat begitu menggodanya. Merasa istrinya itu belum menyadari kedatangannya, dia bermaksud untuk mengagetkannya. Alfian berjalan lebih dekat pada istrinya yang tampak sedang mencari sesuatu di dalam kulkas. Setelah dekat, kedua tangannya terbuka ingin memeluk sang istri dari belakang seperti biasanya. Sayang, hampir saja dirinya memeluk. Alfian kaget mendengar suara istrinya dari arah lain. Dia langsung melihat arah suara di mana Aisyah baru keluar dari kamar mereka sedang berjalan ke arahnya. Dia langsung menurunkan tangannya sambil mundur menjauh. Apalagi ketika wanita di depannya itu membalikkan tubuhnya. Ternyata dia telah salah mengira. Wanita di depannya ini ternyata bukan Aisyah tapi orang lain. Alfian langsung beristighfar, menyadari jika hampir saja dia memeluk wanita itu. Alfian merutuki kebodohannya yang tidak bisa membedakan antara istrinya dan orang lain. Dia lalu menurunkan pandangannya ketika wanita itu justru malah tersenyum melihatnya. Naila yang awalnya kaget, terpana melihat Alfian di depannya. Dia tidak menyangka jika selain dokter, Aisyah juga sangat beruntung memiliki suami yang begitu tampan. Sayang, kamu sudah pulang. Aisyah mencoba menenangkan suaminya yang dia tahu jika sang suami sedikit syok. Siapa dia? Dia tetangga kita. Aisyah memegang tangan sang suami. Petik 2. Nanti aku ceritakan. Ucapnya kali ini sedikit pelan sambil tersenyum. Alfian mengangguk. Sayang, aku masuk ke kamar dulu. Alfian melihat istrinya. Aisyah mengangguk. Alfian berjalan dengan tanpa melihat Naila. Naila tanpa sadar terus memandangi Alfian hingga menghilang memasuki kamar. Tadi pasti dia salah mengira.
Dikiranya kamu itu aku. Naila tersenyum, sambil berjalan menghampiri kursi lalu duduk. Kamu makan saja duluan. Loh, kamu, aku nanti saja bareng suamiku. Kalau begitu aku juga nanti saja bareng kalian. Aisyah tersenyum. Aku tak yakin suamiku mau makan bareng denganmu. Loh kenapa? Penampilanmu pasti membuat suamiku tak nyaman. Naila langsung melihat bajunya. Aisyah lalu pergi meninggalkannya. Di dalam kamar, Alfian tampak sedang melaksanakan salat. Aisyah dengan sabar menunggunya. Setelah selesai Aisyah langsung menghampiri suaminya. Maaf, Aisyah memeluk suaminya. Dia merasa bersalah telah membuat suaminya salah mengira hingga hampir saja sang suami memeluk wanita lain di hadapannya. Kenapa dia ada di sini? Alfian mencium kening istrinya. Aisyah lalu menceritakan semuanya. Tapi, apa dari belakang dia mirip denganku? Aisyah melihat suaminya. Rambut kalian yang sama yang membuatku berpikir jika dia adalah kamu. Maaf, seharusnya aku bisa membedakan istriku sendiri dan orang lain. Aisyah tersenyum. Tidak apa-apa, aku yang salah karena telah membuatnya ada di rumah kita. Tapi itu karena aku hanya ingin membantunya saja. Beberapa saat kemudian Aisyah keluar kamar dan tak melihat Naila di mana-mana. Lalu dia berpikir jika pasti dia telah kembali ke rumahnya. Aisyah memanggil suaminya. Sebelum Alfian kembali ke rumah sakit, mereka makan siang bersama. Zaidan yang sedang menunggu antrian untuk menyelesaikan administrasi kakaknya tak sengaja melihat Anita yang berjalan melewatinya. Hingga tak jauh dari sana terdengar beberapa perawat yang sedang berjalan nampak membicarakannya. Sepertinya dokter Anita kini sudah kembali waras ya. Setelah kemarin-kemarin sering membuat keributan karena ditinggalkan pacarnya. Ucap salah satu orang. Iya, untung saja dia kembali diterima kerja lagi di sini setelah dipecat langsung oleh direktur rumah sakit. Zaidan sedikit kaget mendengar itu semua. Dia lalu memilih untuk tak menghiraukannya karena kini gilirannya dipanggil petugas administrasi. Selesai membayar, Zaidan berjalan menyusuri koridor menuju ruangan kakaknya. Namun di ujung koridor dia kaget melihat Anita sedang memarahi 3 orang perawat yang tadi membicarakannya. Kalian pikir aku tak tahu jika kalian terus membicarakan aku? Anita melihat ketiganya. Ketiga perawat itu nampak ketakutan hingga menundukkan kepalanya. Aku hanya berharap apa yang terjadi padaku tak terjadi pada kalian. Anita lalu menyuruh ketiganya untuk pergi. Sepeninggal mereka Anita tampak menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ketika dia membukanya dia tersentak melihat Zaidan. Sudah berdiri di hadapannya. Anita yang rupanya menangis langsung membalikkan badannya. Membelakangi Zaidan sambil menyeka air matanya. Aku harap kamu menjadi wanita yang patah hati tapi berubah menjadi lebih baik lagi menjadi wanita yang ditinggalkan tapi menjadi lebih mengagumkan. Anita sejenak meresapi perkataannya. Dia lalu membalikkan badannya. Namun ternyata Zaidan telah pergi meninggalkannya. Aisyah dan suaminya sedang bercengkrama di atas tempat tidur. Sambil memeluk suaminya Aisyah bertanya tentang pekerjaan di rumah sakit hari ini. Sayang, aku ingin membeli rumah, ucap Alfian tiba-tiba. Rumah? Iya, sebenarnya aku sedang mengumpulkan uang agar bisa membeli rumah yang layak untukmu dan anak-anak kita nanti. Setelah mempunyai anak aku tak ingin kita tetap tinggal di sini. Aku ingin mempunyai rumah yang mempunyai halaman walaupun tidak luas paling tidak nanti anak-anak kita bisa bermain di sana. Aisyah tersenyum. Kita punya keinginan. Allah punya pengabulan. Kita punya impian. Allah punya kehendak. Kita punya kebutuhan. Allah Maha mencukupi.